Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Alfani Krisna. Saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi akan menyampaikan hasil rangkuman dari modul 2.3 koneksi antar materi coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajarannya adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. 2. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. 3. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam mempelajari modul 2.3, saya banyak belajar tentang implementasi teknik coaching dalam supervisi akademik yang baik, guna memberdayakan segala potensi coach yang dimilikinya. Selama proses ini berlangsung, saya sebagai seorang coach ada beberapa aspek yang harus saya pahami dan laksanakan, yakni menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Berikutnya adalah kompetensi inti, yakni kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa. Percakapan berbasis alur tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab, serta melaksanakan tahapan supervisi akademik yang meliputi pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Saya merasa senang dan semakin termotivasi serta optimis dalam mempelajari modul 2.3 ini hingga saya mengimplementasikan dalam kegiatan latihan menjadi coach. Saya selalu senantiasa untuk terus belajar dengan penuh antusias serta mengajarkan sejawat untuk berkolaborasi dalam mempersiapkan serta melaksanakan supervisi dengan baik. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya dapat berkolaborasi dengan sesama CGP saat mempraktekkan proses coaching pada tugas ruang kolaborasi serta demonstrasi kontekstual dengan memahami prinsip, kompetensi inti coaching, serta percakapan alur tirta. Kami secara bergiliran berperan sebagai pengamat, coach, serta coachee. Kolaborasi ini membawa dampak positif karena pada prosesnya saling belajar dan saling melengkapi. Apa yang perlu diperbaiki terkait keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya perlu meningkatkan kemampuan diri dalam pelaksanaan coaching dimulai saat pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya perlu banyak belajar cara berkomunikasi yang baik, menggali pertanyaan yang berbobot, serta mendengarkan coachee dengan aktif dan merancangnya dengan struktur yang jelas. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Modul 2.3 ini sangat berkaitan pada kegiatan saya sebagai guru. Menjadi pembimbing pembelajar tentunya banyak hal yang harus dikuasai dan dikembangkan, salah satunya yakni kemampuan supervisi. Aspek ini dapat membantu rekan sejawat dalam memberdayakan segala aset yang dimiliki serta menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi saat kegiatan pembelajaran. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana upaya coach menjalankan perannya dengan baik dalam supervisi akademik di sekolah? Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memahami alur tirta sebagai alur percakapan yang sistematis.
Pada pelaksanaannya, kegiatan dibagi menjadi 3 bagian, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Sebagai coach, juga senantiasa untuk memahami kompetensi inti dan prinsip coaching dengan baik. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Dalam mempelajari materi coaching untuk supervisi akademik, menjadikan pemikiran saya lebih luas dan terbuka dalam memberdayakan coach dalam menggali kompetensi yang dimiliki. Coaching dalam supervisi akademik berkaitan dengan proses terwujudnya pemimpin pembelajar, karena dalam prosesnya seorang coach akan menemukan solusi atas permasalahannya. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan yang saya hadapi diantaranya waktu kesempatan dalam pelaksanaan coaching secara rutin, dikarenakan beban kerja yang tinggi serta waktu yang terbatas. Perbedaan pendapat dengan coach, baik itu yang sifatnya terbuka atau tertutup. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang muncul adalah melaksanakan coaching dengan waktu yang singkat dan fokus pada masalah. Jika masalah tersebut belum selesai, dapat dilanjutkan pada waktu senggang di sekolah. Saya juga membuka kesempatan untuk kegiatan coaching melalui daring dengan tetap memperhatikan prinsip, kompetensi inti coaching, serta mempraktekannya dengan percakapan alur tirta. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 1. Pengalaman masa lalu. 2. Penerapan di masa mendatang. 3. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. 4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Pengalaman masa lalu. Pengalaman saat disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah terasa seperti formalitas saja, tanpa saya memahami makna supervisi tersebut. Saya dipantau dan dinilai berdasarkan rubrik yang disediakan. Kegiatan hanya berpusat pada observasi, belum sampai pra-observasi dan pasca observasi yang dalam. Penerapan di masa mendatang. Penerapan di masa mendatang, saya senantiasa akan menjalankan proses coaching dengan baik dengan memahami kompetensi coaching, seperti kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa, memahami prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, serta alur tirta. Dengan hal tersebut, tentu diharapkan seorang coach dapat membantu rekan sejawat atau coach dalam memaksimalkan potensi ketika mencari solusi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi memberikan pengalaman belajar bagi siswa yang beragam dan harus dilayani dengan baik oleh guru. Begitupun dalam proses coaching, seorang coach senantiasa untuk bisa melayani coach berdasarkan permasalahan yang beragam dalam mencarikan solusi. Sedangkan pada modul 2.2, kompetensi KSE dapat diintegrasikan oleh coach dalam kegiatan coaching dengan menggunakan teknik stop, sehingga coach merasa lebih tenang dalam menyampaikan permasalahannya. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Kompetensi supervisi yang akan diperankan oleh kepala sekolah perlu dukungan warga sekolah termasuk para pendidik. Tentunya proses coaching yang efektif akan membawa pengaruh dan dampak positif bagi proses kesiapan pembelajaran. Suasana dukungan yang kondusif dan kolaboratif juga akan dapat membangun kinerja maksimal dan kegiatan supervisi dapat berjalan dengan baik. Demikianlah hasil rangkuman dari modul 2.3, koneksi antar materi coaching untuk supervisi akademik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.